Karena kan asing juga masuk ke capital market Indonesia, pasti kan mereka punya expected profit ya. Kalau setelah mereka punya expected profit itu ternyata hitung-hitungannya itu nggak masuk dengan currency risk-nya gitu ya. Yang dari tadi kita 15.000, kayaknya kita berapa tahun lalu, 5 tahun lalu masih ngerasain 15.000 ya. Bahkan ke 16.000 tuh kayak, waduh 16.000 kayak jauh banget gitu ya. Iya. Oke, halo semuanya. Balik lagi di Ngerti ngobrolin seputar investasi. Nah, jadi Ngerti ini merupakan podcast edukasi dari KSPM FEB UPN Veteran Yogyakarta. Di sini aku Albani. Kita bakal ngomongin fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, yaitu market crash kayak gitu. Nah, di sini aku gak sendiri, di sini aku sama temanku. Halo, aku Alfat. Nah, jadi kita bakal ngomongin soal market crash ya. Betul. Yang mana IHSG kalau kemarin sih sempat minus 3% ya. Iya. Tapi kalau kita lihat sebelum-sebelumnya kayak bahkan sering mengalami trading hard kayak gitu, Iya, sampai betul. turun di atas 5% kayak gitu. Nah, jadi menurutmu gimana, Fat? Menurutmu kayak IHSG ini kenapa sih kok bisa turun sesignifikan itu ya? Bahkan dari all time high-nya itu dari 9.000 sekarang kemarin itu di 6.900 gitu. Itu gimana tuh? Gak ada, kalau menurut aku pribadi banyak faktor ya. Yeah. Kalau misalnya kita ngomong dari secara makroekonomi juga kan itu semenjak Trump menjabat juga banyak banget gebrakannya ya dia. Yeah. Dari dulu awal dia main di tarif, terus dia main di perang gitu ya. Bahkan perangnya sampai sekarang gitu ya, habis ke Venezuela, sekarang ke Iran juga. Terus di Januari kayaknya yang paling pukulan telak kita tuh di MSCI ya kayaknya ya. Iya. Yang sampai kita trading halt itu kayak paling telak kita di MSCI itu. Menurutku sih dari faktor makroekonomi kita, makroekonomi global ya terutama ya, itu lagi kurang bagus sih kalau sekarang. Iya, jadi bisa dibilang kayak IHSG ini double kill gak sih? Betul. Awalnya kan kita di Januari ya, waktu itu tanggal 28 apa tanggal 27 gitu ya. Betul. Ada pengumuman MSCI pagi-pagi tiba-tiba Postpone deh. ya ternyata market kita dibekukan gitu, karena ada suatu hal yang buat MSCI itu tidak puas dengan market kita. Betul. Itu masalah free float waktu itu. Iya ya. Terus beberapa saham yang digadang-gadang mau masuk MSCI di bulan Februari itu ya ikut terjun gitu. Betul. Kayak apa ya, Bumi, terus saham-sahamnya ya Pak PP dan Konglo itu ya kita tahu udah jatuh cukup dalam ya dari semenjak Januari ya, bahkan sampai sekarang kayak gitu. Padahal tuh semua retail udah siapin kalkulator tuh ya. Udah ngitung jikalau gitu. Udah ngitung, oh ini bisa gap up nih. Bisa nih, Avanza Second dapat ya gitu. Iya. Ya tapi ya begitu, dan itu dampaknya kayak kita jadi apa ya, panic selling gitu. Betul. Menurutmu itu bakal ada panic selling nggak waktu itu? Menurutmu? Termasuk kayak apa ya? Jadi efeknya tuh ke panic selling nggak menurutmu waktu itu? Tapi kalau aku lihat panic selling atau enggak, waktu aku kurang merhatiin pada saat MSCI waktu itu ya. Iya. Cuman kayak kalau nggak salah tanggal 24 April kemarin itu BCA sempat turun dalam banget kan itu. Iya. Itu BCA sempat turun dalam banget. Itu waktu aku lihat di broker summary-nya juga gitu ya. Yang panic selling justru surprisingly bukan retail, tapi asing. Asingnya ya berarti. Justru retail panic buying. Oh iya. Aku lihat di sana ada PD, XL, XQ, itu panic buying semuanya. Tapi justru yang panic selling itu asing, AK, BK, ZP gitu. Iya. Itu aku lihat. Jadi lumayan unik fenomenanya ternyata. Setelah aku perhatiin dilihat yang kemarin itu, yang panic selling justru bukan retail, tapi asing. Asingnya ya. Asingnya justru yang panic selling. Iya. Retailnya dia semangat belinya masih tinggi, semangat juangnya sih. Ya masih ada. Iya. Masih ada sisa-sisa tenaga. Masih sisa tenaga. Deploy dari gaji kayaknya. Iya. Tapi ya kalau kita lihat bahkan kayak rupiah kita kan melemah juga Iya itu dia faktornya. 17.300 ya terakhir itu. Iya. Dan mungkin kalau menurutku itu salah satu yang membuat asing itu pada akhirnya dia keluar gitu ya dari market. Betul. Menurutmu gimana? Itu bisa berpengaruh gak tuh rupiah kita yang melemah ini? Wah, tentu menurutku itu kayaknya hal paling berpengaruh ya. Karena kan asing juga masuk ke capital market Indonesia, pasti kan mereka punya expected profit ya. Iya. Kalau setelah mereka punya expected profit itu ternyata
hitung-hitungannya tuh nggak masuk dengan currency risk-nya gitu ya. Yang dari tadi kita 15.000, kayaknya kita berapa tahun lalu, 5 tahun lalu masih ngerasain 15.000 ya? Bahkan ke 16.000 tuh kayak, waduh 16.000 Kayak jauh banget gitu ya? Iya. Kita ngomong pasca COVID ya gitu, tapi ya kalau pasca COVID kita sempat ngerasain 15 ribuan nggak sih? Iya. Kayaknya dari 15 ke 17 tuh cepat banget gitu. Bagi asing juga mungkin mereka ngerasa dengan currency risk yang sebesar ini, mereka harus kurangin size mereka di Indo juga gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi karena kan mereka kalau mereka mau beli saham di Indonesia, mereka harus tukar mereka punya uang asing ke lokal kan gitu ya. Iya. Dibandingin sama suku bunga yang di luar negeri juga, mungkin mereka lebih pilih taruh di bank di luar negeri aja gitu ya. Risknya hampir nol gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Iya sih. Tapi kalau kamu pribadi nih, cara ngarepin kamu, ini kan market crash nih, lagi turun, IHSG bahkan ke 6.900, terus BCA kemarin sempat di low-nya tuh 5.850. Betul. Nah, kamu nanggapin itu, apa kamu itu yang kayak ya udah nih, udah murah nih, terus kamu sell off, atau kamu lebih ke tipe yang kayak ya kamu wait and see dulu kayak gitu, atau kayak gimana tuh? Kalau aku sendiri ya, karena aku ngerasa udah nyiapin worst case-nya dari awal gitu ya. Jadi aku tipe orang yang justru wait and see dulu kali ya. Jadi aku lebih pilih step back dulu, ngelihat secara helikopter view, kira-kira sebenarnya ini ngaruhnya segimana besar gitu. Jadi aku tipe yang mundur dulu, 1-2 hari berikutnya baru biasanya aku punya keputusan tuh. Entah itu aku mau beli lagi, atau malah mau keluarin capital gitu, atau justru malah aku mau hold aja posisinya. Kalau dari kamu sendiri gimana untuk menghadapi yang sekarang ini? Oke, kalau dari aku sendiri, mungkin kita ngomongin by fundamental ya. Oh iya. Nah, sebenarnya kayak by fundamental, ada beberapa perusahaan yang mungkin dia masih punya narasi dan dia gak terlalu menurutku dia gak terlalu berpengaruh ke MSCI karena memang tidak diisukan juga masuk MSCI. Iya. Kayak misalnya segmen CPO atau kayak sekarang energi, batu bara kan sekarang lagi naik ya. Betul. Terus ada perusahaan kayak yang dia memproduksi ya kayak amonia, perusahaan gas. Itu kan dia ikut diuntungkan tuh dari RLI, si energi ini. Cuma kadang aku mikirnya karena yang rupiahnya tadi 17.300, aku mikir walaupun by fundamental itu masih bagus, tapi kayaknya ada baiknya aku lebih kayak sama kayak kamu gitu, kayak wait and see dulu kayak gitu. Karena percuma aku beli, tapi ternyata aku nggak tahu nih bottomnya di mana kayak gitu. Oke. Itu sih kalau dari aku. Tapi betul sih, pada saat kemarin rupiah yang terus lemah ya, kayaknya opportunity banget kalau nemu perusahaan justru yang bukan diimport ya, justru dia malah ekspor gitu. Ya. Saham-saham kayak kalau kita ngomong kan paling umum ya saham-saham batu bara gitu ya. Iya, betul. Makanya waktu kemarin juga sempat lihat makin lemah rupiah justru saham mereka terapresiasi lumayan ya gitu. Iya. Kalau lihat kemarin tuh aku sempat perhatiin PTBA. Ya, betul. Dia sempat naik tinggi gitu ya. Nggak tahu gara-gara apa, mungkin salah satu faktornya juga karena itu ya, karena rupiah melemah juga. Dan tapi kalau PTBA dia punya fokus tuh dia di PLN ya kalau nggak salah ya. Iya, di PLN. Di PLN ya. Yang diekspor ke luar negeri tuh ITMG ya. ITMG, terus ADI juga sama ya ke India. Nah, kayak gitu. Itu juga ADI itu sempat sekarang di harga 10.000 dia ya. ADI iya, terakhir 10.000-an. Iya. Itu kan naiknya luar biasa sekali itu dari awal tahun mungkin ya. Awal tahun tuh 7.000-an ya? 7.000-an ya? Iya, makanya jadi selalu ada opportunity sih, walaupun ya kita bukan mendoakan rupiah lemah terus gitu ya, tapi di saat rupiah lemah tetap masih ada opportunity lain gitu ya. Nah, betul. Jadi walaupun market crash tapi kita coba lihat opportunity-nya. Ada gak sih kayak yang masih bisa kita ambil gitu ya? Betul. Nah, terus menurutmu ini kan market crash nih. Kamu ada gak cerita kayak yang kamu tahu tokoh yang dia ketika market crash malah bisa untung kayak gitu? Sebenarnya aku kurang punya referensi ya kalau soal tokoh-tokoh yang untung di saat market crash gitu ya. Tapi tentu yang paling aku ingat gimana dulu Lo Keng Hong gitu ya. Terus ada Warren Buffett ya. Dia ngelewatin berbagai macam crash gitu ya.
Dan justru aku salah satu orang yang diuntungkan pada saat ada crash tahun 2020 ya karena COVID. Oh ya, pas COVID. Itu gimana tuh ceritanya? Itu aku pada saat itu kebetulan banget sempat exit di 2019 akhir di Desember. Oh, berarti itu pas awal berita COVID. Iya, Iya gak sih? pas awal berita COVID. Iya. Itu aku puji syukurnya aku sempat keluar. Terus masuk lagi tahun kayaknya 2020 akhir atau 2021 gitu. Iya. Itu masuk saham kayak coba naik ya waktu itu. Waktu itu lagi bottomnya ya waktu itu. Bottomnya, dan balik lagi selalu ada opportunity kan di Iya. walaupun market lagi crash gitu ya.